Selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sudah sering kalian dengar, yaitu teori evolusi. Siapa sih yang tidak tahu? Betul, banyak orang tahu bahwa manusia berevolusi dari makhluk primitif, dari kera menjadi manusia. Tapi pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam tentang teori ini? Yuk, kita bahas pelan-pelan dengan menggunakan dalil, logika, dan tentunya santai saja. Baiklah, mari kita mulai dengan bagian pertama. Apa itu teori evolusi? Teori evolusi ini dicetuskan oleh Charles Darwin. Intinya, semua makhluk hidup berkembang secara bertahap melalui seleksi alam, di mana makhluk yang kuat bertahan dan yang lemah punah. Dan sains modern, sebagian besar mendukung teori ini meskipun bukan tanpa kritik. Sekarang, bagaimana dengan pandangan dalam Islam? Nah, dalam Islam, penciptaan manusia sangat jelas disebutkan. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 26, "Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia itu langsung dari tanah, bukan dari evolusi hewan ke manusia. Bagaimana dengan pandangan para ulama dan pemikir Muslim? Ada beberapa ulama yang mencoba mencari titik tengah. Mereka berpendapat bahwa tubuh manusia secara biologis bisa saja berkembang bertahap. Namun ruh dan identitas manusia diberikan langsung oleh Allah. Jadi, mereka menyebutnya theistic evolution, evolusi yang digerakkan oleh kehendak Tuhan. Menarik kan? Tentu, namun ada juga yang berpendapat bahwa Islam tidak anti-sains. Tapi, penting untuk diingat kita tidak bisa menjadikan teori manusia sebagai akidah. Persis, kalau teori sains membantu kita memahami ciptaan Allah, silahkan dipelajari. Tapi jika ada yang bertabrakan dengan wahyu, maka wahyu tetap jadi pegangan utama. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Teori evolusi itu adalah topik sains yang boleh dipelajari. Tetapi, jangan sampai dijadikan iman. Dalam Islam, manusia diciptakan langsung oleh Allah dengan kehendak dan ruh darinya. Namun bukan berarti kita harus anti pengetahuan. Justru, Islam mengajak kita untuk berpikir dan belajar, asalkan tidak bertentangan dengan wahyu. Nah, sebelum kita akhiri, jika kalian suka dengan bahasan ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman yang sering debat soal evolusi. Dan ingat, belajar agama dan sains bisa berjalan beriringan. Santai saja.